financial influencer yang belakangan ini ngebahas tentang resesi ya. Ya, Tapi kalau menurut saya ada hal-hal yang kurang objektif gitu loh. Jadi em, malah yang ada itu sekarang kalau saya ngelihatnya adalah eh, banyak fear, banyak ya. bertebaran di mana-mana. Nah, kalau menurut David sendiri, apakah tahun 2023 memang betul akan masuk ke dalam resesi? Nah, kalau menurut pandangan David sendiri gimana, Fit? Oke, thank you kok. Nah, menurut gua, this is something yang challenging juga buat Indonesia, dan mungkin Indonesia, apalagi masyarakat kita, udah banyak ya dengar dari media yang memang mengemborkan isu ya soal ketakutan itu sendiri ya mengenai resesi Mm-mm. ini. Nah, mungkin Mm-mm. hari ini bahas mengenai resesi. Nah, kalau misalkan kita balik ke definisinya itu sendiri kan, resesi ini kan ditandai dengan adanya GDP minus 2 kuartal ya dalam 1 tahun ini. Nah, kita lihat dampak dari resesi ini juga cukup buruk ya, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian ada PHK, dan beberapa dampak lainnya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, sebetulnya ada 3 faktor di Indonesia ini ya, yang mempengaruhi resesi itu sendiri. Nah, yang pertama sebetulnya kita lihat dulu dari COVID. Nah, kalau misalkan kita bahas COVID, itu terjadi ya, COVID-19 ini terjadi, dan saat ini kan memang kita bilang dampak yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat ketika COVID itu sendiri. Betul, betul. Kalau kalau misalkan kita lihat sendiri, nah, gue kemarin cari mengenai COVID yang udah jadi endemi ini sendiri di Indonesia. Kita lihat sebetulnya persentase dosis pertama yang vaksin dosis pertama yang didistribusikan di Indonesia itu sekitar 87% atau sekitar 204 juta. Dosis kedua 73%. Terus yang Hmm. dosis kita 27%. Artinya kita bilang bahwa untuk COVID ini menjadi salah satu di Indonesia khususnya ya, salah satu yang Mm-mm. cukup bisa diatasi kayak gitu kan. Dilihat dari tingginya angka vaksinasi. Korifan udah Mm-mm. ya, Udah booster. udah booster ya, David juga udah. udah, udah kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita lihat lagi balik ke Hmm. sebelumnya, kita pernah masuk ke jurang resesi juga di 2020 ya. Kita, Betul. kita mengingat bagaimana negara-negara lain juga cukup berjuang ya di masa tersebut, dan akhirnya kita lihat masuk ke faktor kedua, yaitu Mm-mm. kebijakan fiskal bagi negara-negara maju sebetulnya. Nah, Mm-mm. kebijakan fiskal ini kan meliputi kebijakan-kebijakan dari bank sentral. Kenapa negara maju sebetulnya? Salah satunya Amerika ya, karena negara-negara maju ini kebijakan-kebijakan dari bank sentral mereka itu secara nggak langsung nantinya akan berimbas kepada emerging country gitu kan, negara-negara Betul. berkembang. Dan yang menarik ya sebetulnya untuk kita bilang ya, David ini kan kita kita sebutnya project printing money ya kayak gitu. Mm-mm. Nah, Mm. sebenarnya printing money ini juga nggak kayak ada orang naik helikopter terus bagi-bagi uang gitu kan ke semuanya kayak gitu. Pemerintah juga sebetulnya melakukan yang pertama dia melakukan pemberian obligasi pemerintah itu sendiri. Kemudian mereka masukin ke beli MBS-nya mereka kayak gitu. Tapi mereka juga bantu kasih stimulus. Jadi nggak secara merta langsung kita bagi-bagi uang aja kayak gitu ke Mm-mm. masyarakat, dan Mm. masyarakat itu dipilih kayak gitu kan. Masyarakat Mm. nggak ada lapangan apa namanya kena PHK dan beberapa kategori lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat masalah-masalah ini kayak gitu kan, yang Mm. jadi uh, mengerikan adalah dampak dari printing money itu sendiri. Kalau misalkan Mm. kita video-video kemarin kan melakukan printing money lebih banyak ya kan dibandingkan Betul. tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dan menurut Betul. sendiri ini yang memang uh, harusnya ya dipikirkan atau dipertimbangkan juga oleh Amerika kayak gitu untuk mengatasi hal ini. Nah, kita lihat inflasi di Amerika sendiri. Nah, gue juga kemarin lihat cukup menarik ya, dari Oktober Mm. 2021 ini mulai dari 6,2, akhirnya saat ini ada di Agustus kemarin di 8,2 kayak gitu. Cukup Mm. mengalami fluktuasi, tapi pastinya ke atas meningkat. Nah, itu quantitative easing ini yang menjadi salah satu skema dari The Fed itu. Nah, selain terjadi inflasi ini, pastinya untuk mengantisipasi ini kan adanya kenaikan suku bunga. Nah, kita mungkin nanti bahas Betul. di berikut ya. Jadi kenaikan suku Ya. bunga juga terjadi kayak gitu kan. Dan suku bunga ini yang akhirnya kita bisa bilang
untuk menahan terjadinya inflasi atau peningkatan roda ekonomi kayak gitu kan, untuk kita redam kayak gitu dengan ada inflasi, dengan kenaikan suku bunga, otomatis uang yang beredar diharapkan kayak gitu kan lebih menurun, masyarakat masukin uang ke bank kayak gitu. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya adalah dampak geopolitik antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi dari dampak geopolitik ini. Sebetulnya yang pertama itu dari sektor energi. Energi ini kita bisa bilang Rusia produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Betul. Kemudian produsen gas terbesar di dunia. Ya, produsen batu bara terbesar ke-6 di dunia kayak gitu. Energinya aja kayak gitu. Kita bilang ini kenapa jadi salah satu yang penting, karena sebentar lagi Eropa juga udah masuk musim dingin kayak gitu. Betul. Untuk itu membutuhkan ya tadi sumber daya energi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor pertanian. Kemarin juga sempat bergembor ya kalau harga Indomie ya, harga mie instan ya. Harga mie instan mengalami kenaikan, juga sebut merek ya. Jadi karena Rusia terus Ukraina ini kan pemasok 29% gandum global. Terus 12% jagung. Terus habis itu 76% minyak goreng bunga matahari. Nah, dari pertanian sendiri kita melihat gandum atau jagung ini kan menjadi salah satu bahan yang dibutuhkan ya. Kalau Indonesia sebetulnya instan sih sebetulnya cukup dampak, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya nggak begitu naik banget sih ya, kok ya kalau kita lihat ya. Setuju. Itu isu dari media aja ya, jadinya akhirnya jadi besar, ramai juga kan. Tapi media ini ya yang lebih objektif. Dan yang ketiga sebetulnya manufaktur ya, ada palladium, platinum, aluminium, nikel, dan juga biji baja. Nah, ini yang menjadi pemasok atau menjadi salah satu sumber yang dihasilkan dari Rusia dan juga Ukraine kayak gitu. Ukraine ya. Rusia itu kemarin sebetulnya sempat kena sanksi embargo massal juga kayak gitu kan. Awalnya mata uangnya juga rubel ini sempat kena kendala. Tapi kan Rusia kan yang bukan lebih berkuasa sih. Karena dia ngelihat bahwa memang negara Eropa yang membutuhkan sumber daya mereka gitu kan. Akhirnya kan transaksinya dari US dollar diganti jadi rubel. Dan akhirnya mata uangnya jadi lebih ya ibaratnya bukan lebih kuat ya. Tapi seenggaknya bisa cukup stabil lagi kayak gitu dibanding. Nah, ini yang sebetulnya dari 3 ini akhirnya memberikan efek compounding juga dari masa ke masa, dan akhirnya ya kan ke depan bisa jadi krisis energi dan juga krisis pangan itu sendiri nanti. Kalau Korifan? Ya, nah jadi saya setuju sih sama David. Jadi kan kalau tadi David mengemukakan ada 3 faktor ya, Fit ya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman ada yang baru join. Tadi David menyampaikan bahwa penyebab dari kemungkinan akan adanya resesi di 2023 itu pertama karena awalnya dari pandemi COVID tadi kan ya. Kemudian langkah The Fed melakukan quantitative easing, kemudian juga geopolitik ya kan. Nah, jadi kalau saya mau nambahin gini nih teman-teman. Jadi betul yang tadi David sempat mention soal printing money. Nah, jadi to put into context ya, bayangin gini teman-teman. Tahu nggak berapa uang yang dicetak oleh The Fed di saat pandemi COVID-19 kemarin? Ya, jumlahnya itu kurang lebih adalah sekitar 4 triliun US dollar. Nah, to put into context, bayangin banyak atau dikit ya 4 triliun US dollar itu ya. Bayangin gross domestic product Indonesia tahun 2021 kemarin itu ada di angka sekitar 1 triliun US dollar. Ya, jadi uang yang dicetak oleh The Fed itu ada 4 kali lipatnya. Betul ya, Fit ya? 4 kali lipatnya dari GDP Indonesia. Dan sebagai gambaran, angka yang dicetak ini juga jauh lebih besar ketimbang waktu GFC atau Global Financial Crisis di tahun 2008. Jadi teman-teman bayangin tuh ya, uang itu ada banyak sekali. Tapi tadi David juga udah sampaikan bahwa bukan kayak cetak uang habis itu naik helikopter terus habis itu dibagi-bagiin, bukan ya. Tapi beli obligasi segala macam. Nah, itu yang namanya adalah quantitative easing. Tapi balik lagi,
uang yang beredar di masyarakat itu sangat-sangat banyak, teman-teman. Nah, kalau kita balik ke pemahaman dasar waktu SMA mungkin ya, kita kan belajar ekonomi dasar mungkin waktu SMA. Teman-teman ingat nggak apa definisi dari inflasi? Ya, inflasi itu adalah naiknya harga barang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Nah, jadi tadi David juga sudah menyampaikan tuh bahwa karena kebijakan quantitative easing tadi ya membuat inflasi di berbagai negara mengalami peningkatan. Tadi David sempat mention di US sekarang ini 8,3, bahkan bulan lalu sempat 1 atau 2 bulan lalu sempat 9,1, betul ya David ya? Ya kan? Tinggi banget gitu teman-teman. Nah, ngeresponnya gimana nih? Ngeresponnya adalah jadi bank sentral itu kayak tahu bahwa wah ini stimulus yang udah dikeluarkan 4 triliun US dollar ini memang di satu sisi membuat ekonomi US kembali pulih dari COVID kemarin, ya kan? Terus tapi kayaknya inflasinya nggak bisa direm nih. Nah, gimana caranya ngerem inflasi? Ya, caranya adalah dengan naikin suku bunga. Nah, jadi ketika naikin suku bunga ini, ya di satu sisi harga barang kan mahal. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita bicara soal daya beli masyarakatnya belum 100% pulih juga. Nah, inilah yang kemudian membuat ketika inflasi naik 9%, kemudian kan GDP Amerika memang tumbuh ke sekitar 5%. Ya, tapi inflasi 9% ini kan however juga lebih tinggi. Bayangin aja gini, teman-teman. Harga barang naik 9%, tapi gaji saya cuma naik 5%. Berarti kan sebenarnya kan gaji saya turun. Benar kan ya, Bet? Gampangnya. Ya kan yang mudah dicernanya seperti itu. Gaji saya naik 5%, tapi harga barang naik 9% ya. Sebenarnya saya rugi gitu kan. Nah, inilah yang terjadi. Ya, kemudian inilah yang kemudian ketika bank sentral narik rem gitu ya, ekonomi kemudian akan berhenti. Nah, jadi kita sampai di situ dulu nih teman-teman supaya teman-teman yang nonton IG Live di sini paham dulu ya Fit ya, konteksnya apa sih yang membuat atau penyebab dari kemungkinan ya kita bilang kemungkinan ya terjadinya resesi di tahun 2023 nanti seperti itu ya. Terus kemudian kalau saya mau nambahin satu lagi ini apa namanya? Tadi David juga sudah mention tuh soal The Fed ini ketika dia naikin suku bunga itu akan diikuti dengan negara-negara lainnya, emerging market, ya kan? Nah, tadi saya setuju sama David. Memang the Fed di satu sisi itu jadi apa ya istilahnya? Jadi patokan, ya kan dari berbagai bank sentral di seluruh dunia, ya termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi ketika the Fed naikin suku bunga, ECB atau Europe Central Bank juga mulai naikin suku bunga, ya kemudian Indonesia juga naikin suku bunga. Mungkin yang turunin suku bunga kayaknya cuman China sama Turki, kayaknya cuma dua itu ya yang turunin suku bunga. Tapi overall yang lain itu naikin suku bunga teman-teman. Nah, jadi bayangin tuh ya hampir semua negara serentak naikin suku bunga dan kemudian membuat ekonomi yang tadinya mulai melaju gitu ya harus direm. Nah inilah latar belakangnya dulu. Kurang lebih gitu ya Fit ya. Ya, ini sebetulnya apa namanya agak berat ya, tapi hopefully teman-teman yang sini lagi nonton bakal ngerti juga ya. Betul betul. Oke. Ini coba ini ya dengan apa yang tadi aku sampaikan. Kalau misalkan kita lihat tadi disampaikan kita lagi inflasi, terus abis itu kita kan lagi ditahan dengan suku bunga begitu. Dan kabar-kabarnya kan tadi kita bahas mengenai resesi ini. Kira-kira kalau jadi Indonesia sendiri gimana sih untuk resesinya? Apakah bisa dikatakan aman atau sebagaimana? Oke, nah, ini interesting question nih, Fit. Nanti tolong ditambahin juga ya, Fit ya. Jadi gini, kalau saya pribadi melihat bahwa ini kita ngomong global dulu. Kalau global, US, kemungkinan China, Euro, memang ada kemungkinan masuk ke dalam resesi.
Bahkan US sebenarnya udah masuk resesi teknikal juga anyway kan. Karena kan udah 2 kuartal berturut-turut negatif gitu kan. Tapi karena emang tadi yang udah saya dan David jelaskan di awal, teman-teman, ya memang karena apa namanya, ibaratnya ini teman-teman bayangin aja lagi ngendarain mobil, terus tiba-tiba disuruh ngerem, shit gitu loh. Ya, jadi ada kemungkinan memang kalau kita bicara US, Euro, itu memang akan masuk ke dalam zona resesi. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita Indonesia akan masuk ke dalam zona resesi juga atau tidak? Memang kita nggak ada yang tahu ya, karena future atau masa depan itu adalah misteri. Tapi setidaknya kita bisa lihat dari beberapa indikator yang menggambarkan ekonomi kita Indonesia itu seperti apa sih sekarang ini. Nah, jadi saya ada beberapa data. Yang pertama, kita coba lihat yang namanya balance of trade atau neraca perdagangan, teman-teman. Nah, ini mungkin kalau yang latar belakang non-ekonomi nggak apa-apa ikutin aja dulu ya, tapi kalau yang latar belakang ekonomi mungkin lebih bisa relate nih. Ya, jadi dari balance of trade nih atau neraca perdagangan, teman-teman tahu nggak bahwa di tahun 2022 ini ya kita Indonesia itu mencatatkan balance of trade yang surplus kurang lebih sampai dengan year to date Agustus itu 34,9 billion US dollar ya. Nah, yang menariknya adalah selama 28 bulan terakhir kita itu terus-menerus surplus karena kan harga komoditasnya lagi tinggi ya. Jadi kita diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi. Nah, sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita lebih banyak mencatatkan defisit. Nah, kalau balance of trade kita surplus ya mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia itu sedang baik. Taunya dari mana, Korifan? Ya, kalau kita bicara balance of trade kan ada dua ya, ada ekspor, ada impor. Nah, ekspor itu sampai dengan year to date Agustus itu masih bertumbuh 37%, teman-teman. Jadi bayangin jumlah ekspornya lebih banyak dibanding tahun lalu. Berarti kan artinya apa? Ya artinya ekonomi kita bagus nih, kita masih bisa ekspor 37% lebih tinggi. Kemudian sama halnya dengan impor. Ya, impor kita juga tumbuh 30%. Indikasinya apa? Indikasinya adalah industri-industri yang memang masih membutuhkan bahan baku impor juga ada permintaan. Ya, jadi setidaknya dari situ kita bisa melihat bahwa ekspor naik 37%, impor naik 30%, balance of trade kita surplus. Ya, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini masih fine-fine aja. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya, mata uang rupiah, ya memang melemah. Sekarang ini mencapai 15.300 ya, atau kalau dihitung dari awal tahun mungkin terdepresiasi sekitar 6 persenan lah ya. Tapi hal itu depresiasi ini masih cukup normal atau masih cukup apa ya, pelemahannya itu terbatas. Kalau kita bandingkan dengan negara lain gitu, misalkan kayak China negatifnya 7%, Malaysia 7,2%, ya Korea mungkin 11%-an, Laos 26%, yang negara-negara yang Asia ya kita bandinginnya ya. Nah, kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa kok kita punya mata uang rupiah itu terdepresiasi atau melemah, tapi melemahnya terbatas. Ya, karena salah satunya karena cadangan devisa kita masih tebal juga nih, teman-teman. Ya, cadangan devisa kita itu masih ada di, kalau saya nggak salah, sekitar 132 billion US dollar, yaitu kurang lebih setara dengan 6 bulan impor. Jadi cadangan devisa kita tuh masih tebal, ya, sehingga ketika terjadi capital outflow, ya, atau arus dana keluar, rupiah kita hanya melemah terbatas. Terus kemudian kalau kita lihat indikator lainnya nih, kuartal 2 kemarin GDP kita masih tumbuh 5,4%, ya, dan didukung oleh konsumsi yang bertumbuh 5,5%. Nah, yang menariknya adalah kayak World Bank misalkan, World Bank juga memproyeksi bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2023 nanti ya masih akan tetap bertumbuh sekitar 5%. Ya, meskipun turun dari estimasi sebelumnya 5,2, kemudian diturunkan jadi 5, tapi angka 5% tadi itu sebenarnya masih tergolong bagus. Ya, kalau kita bandingkan, iya, ya kan masih tergolong bagus kan Evit ya. Emang kita rata-ratanya di situ, gitu loh. Yes. Ya kan. Nah, jadi apa namanya? PMI Index juga masih di 53,7. Jadi kayak dari berbagai indikator yang pengen saya sampaikan sebenarnya adalah kita itu masih sehat, teman-teman. Ya, ibaratnya kalau
teman-teman di sini mungkin yang lebih terbiasa baca laporan keuangan. Nah, ini kita ngebaca laporan keuangan negara. Iya. Ya kan, kalau biasa konteksnya perusahaan, ini kita bahas konteksnya negara nih. Intinya adalah masih sehat gitu loh. Ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena tadi David juga sempat sampaikan yang akan terkena dampak resesi yang lebih signifikan ini adalah negara-negara maju. Ya, jadi US, China, ini memang mungkin atau Euro itu mungkin memang akan masuk ke dalam resesi. Nah, kita Indonesia tuh punya hubungan dagang sama US, kita punya hubungan dagang sama China. Nah, jadi memang pasti akan ada dampak. Ibaratnya yang selama ini mungkin ekspor kita tadi tumbuh 37%, ya kemungkinan memang di tahun depan mungkin akan melambat. Ya, tapi menariknya adalah kalau kita bicara GDP kita itu lebih didominasi oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri. Ya, jadi kalau misalkan nih saya, David, dan semua teman-teman di sini yang nonton lagi live masih demen belanja misalkan, ya kan? Supposed to be, ya ekonomi Indonesia masih akan baik-baik aja. Ah, kurang lebih kalau saya seperti itu. Fit. Kalau David mungkin ada tambahan, boleh silakan. Jadi jangan lupa belanja ya. Salah ya, bukan pesannya bukan itu. Pesannya bukan. Kalau yuk, ini Korifon udah keren banget sih, udah lengkap lah sebetulnya ya. Tadi setuju. Kedengeran nggak suara gue? Kok? Kedengeran. Nah, sebetulnya benar. Kalau misalkan kita lihat kan lebih dari 50% ya ekonomi kita ini kan merupakan konsumsi masyarakat. Kayak gitu. Jadi nggak benar-benar tergantung sama ekonomi global. Mungkin terjadi koreksi tapi ya lebih ke slower growth aja sih. Nah, kalau misalkan dikutip dari Bloomberg ya, kemarin gue juga lagi lihat-lihat sebetulnya ada question ya mengenai apakah dari sisi penguatan suku bunga The Fed ini menjadi faktor utama dalam pelemahan atau resesi bagi Indonesia. Nah, jawabannya kalau misalkan kita lihat dari Bloomberg, ini negara Indonesia, Rusia, dan juga Arab Saudi ini merupakan negara yang paling tidak rentan dengan kebijakan ini, kayak gitu. Jadi, kan adalah sesuatu, kita bilang negara-negara ini negara-negara yang bisa ini kayak gitu kan, entah itu karena dia komoditas kayak gitu kan, apalagi Arab juga ya, minyak dan sebagainya, Rusia juga yang kaya sumber daya, makanya bersyukur sebetulnya tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam ini ya, betul ya kok ya. Betul. Sebetulnya kan yang paling kedampak ya, kayak contohnya sekarang kita Argentina, ya kan, Sri Lanka, atau beberapa negara inflasinya gila-gilaan banget, gila ya, dan orang juga takut kali ya taruh uang di bank gitu, lebih baik ya gue pegang aja atau gue tuker dolar atau ke emas gitu kan, yang lebih safe kayak gitu. Benar. Gitu ya. Jadi jangan takut lah ya, Fit ya. Jadi kita pengen ini sih, kita pengen apa ya? Kita pengen ngomong sebenarnya bahwa teman-teman tuh jangan terbawa dengan fear yang mungkin kalau di berita-berita tuh headline-nya tuh aduh udah gawat Indonesia bakal resesi wah segala macam itu jadi kalau nggak begitu nggak akan ditonton. nah itu dia ya jadi sesuatu yang berbau negatif sesuatu yang berbau apa fear itu biasanya memang jumlah kliknya jumlah viewsnya itu lebih tinggi ya Fit ya nah mungkin di sini saya sama David juga pengen menyampaikan gitu bahwa ya teman-teman nggak usah terlalu sebegitu takutnya lah intinya seperti itu ya karena kan tadi Indonesia itu masih kuat gitu ya. Nah cuman gini Fit, nah mungkin ada kita bicara tadi kan global kemungkinan resesi Indonesia masih tahan gitu ya. Nah tapi mungkin ada beberapa faktor X nih, Fit, yang kita mungkin perlu sampaikan ke teman-teman juga. Misalkan nih, faktor X-nya apa? Contoh, misalkan belakangan ini kan juga lagi heboh tentang credit default swap atau CDS ya, Fit ya. Kemarin yang lagi banyak diangkat oleh media, baik media lokal maupun media internasional adalah Credit Suisse ya, yang credit default swap-nya mencapai 247 BPS bahkan barusan tadi saya coba cek itu udah di 298 BPS ya tertinggi selama 10 tahun terakhir gitu kan. Kemudian tadi sempat lihat juga Deutsche Bank
Ya, Deutsche Bank itu sekarang 168 BPS gitu kan. Nah, kalau menurut David sendiri, apakah dengan ya CDS dari Credit Suisse, kemudian juga Deutsche Bank yang sekarang ini memang lagi naik, ini akan membuat kejadian Lehman Brothers di tahun 2008 ya kembali terulang. Nah, mungkin boleh silakan, Fit. Oke, ini sebetulnya menurut gue menarik ya, karena kalau kita flashback mengenai Lehman Brothers ini kan di 2008 ya. Zaman itu kayaknya gue masih SMP deh. Kok Rifan lagi apa tuh? 2008 kuliah semester kuliah tingkat akhir, kuliah Oke, tingkat jadi akhir. gue kayaknya pas lagi gitu masih main main di warnet ya. Gue nggak, tapi maksud gue kayak makanya kita sama-sama belajar mengenai ini. Ya kan, menurut gue ini menarik banget ya, karena histori kan bisa terulang ya kayak gitu, dan kita bisa belajar dari masa lalu kayak gitu untuk mengantisipasi masa depan. Nah, di 2008 sebetulnya Lehman Brothers ini kan salah satu sekuritas atau investment bank yang terbesar keempat di USA kayak gitu. Di lagi masa-masa properti ya, kerja properti 2001 ke atasan. Dan singkatnya sebetulnya kan gue ceritain sedikit ya soal Lehman Brothers ini ya. Ya. Jadi dengan si Lehman Brothers ini kan dia memberikan KPR khusus untuk masyarakat yang punya penghasilan rendah kayak gitu kan, menengah ke bawah kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan dalam segi bisnis KPR ini kan, ketika lu nggak mampu bayar itu, ya udah rumahnya gua sita kayak gitu kan, dan gua nggak rugi apa-apa dong kayak gitu. It's Betul. clear. Gua dapat apa namanya uh, Ya. Fit, sorry suaranya kayaknya hilang, Fit. Ah, udah aman. Udah balik lagi. Nah, iya, jadi kalau misalkan di apa namanya Lehman Brothers ini gampangnya ya gampang dong, setiap bulan dia bayar angsuran, terus kalau misalkan rugi pun ya rumahnya bisa gua sita kayak gitu. Nah, yang mengerikan adalah ketika tadi suku bunga udah mulai meningkat kayak gitu kan, orang-orang sudah mampu bayar ya. Nah, ini floating rate ya untuk bunga yang akhirnya meningkat ya kan, dan menyebabkan orang-orang nggak mampu bayar, akhirnya banyak yang gagal bayar kayak gitu kan. Nah, yang gagal bayar ini akhirnya rumah-rumahnya disita sama bank. Nah, karena terlalu banyak rumah-rumah ini kan, apa namanya supply-nya terlalu banyak kayak gitu, akhirnya harganya akhirnya turun kayak gitu kan. Dan yang menyebabkan itu kan Lehman Brothers harus membayar kerugiannya ya, yang cukup besar, karena nggak mampu ya akhirnya bangkrut ya kan. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke apa namanya Credit Suisse yang ada saat ini kayak gitu, gue juga kemarin lihat ada di 298 sih sebetulnya ya. Nah, kalau misal dibandingkan sama Lehman Brothers, gue rasa sebetulnya agak apa ya, agak cukup jauh ya. Jadi di angka 600-an, dan saat ini kan Credit Suisse di angka 298 kayak gitu. Jadi menurut gue untuk waktu dekat mungkin enggak ya kayak gitu kok. Artinya ada potensi, tapi kita bisa bilang mungkin enggak dulu deh untuk waktu-waktu dekat ini kayak gitu. Kalau misalkan kita bahas juga kondisi di Lehman Brothers sendiri itu kan zaman itu memang lagi banyak juga nih investasi ke CDS ini kayak gitu. Jadi sekalinya runtuh kayak gitu. Dan sedangkan di apa namanya di sekarang nggak separah itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga saat ini kan volume untuk kapital ya, market cap-nya untuk si apa namanya si Credit Suisse ini kan ada di angka 10,9 miliar US dollar ya kayak gitu. Dan dia perlu membayar sekitar 4 miliar US dollar lah kayak gitu kan. Dia juga bersyukur salah satu bisnisnya ya sekuritas ini yang bisa dijual kayak gitu kan, dengan valuasi juga yang lumayan untuk melunasi hutangnya kayak gitu. Kalaupun memang terjadi apa namanya kita bilang kebangkrutan ini sendiri kayak gitu. Jadi artinya gue rasa pemerintah US juga udah belajar mengenai masalah ini. Kemudian pastinya ya harusnya kendala-kendala yang seperti ini pun US bisa
Nah, kalau dari gue sendiri sebetulnya nggak bisa banyak juga memberikan tanggapan karena nunggu sih sebetulnya dari Credit Suisse sendiri memberikan apa pemaparan seperti apa mengenai internalnya. Kemana sih menyampaikan beberapa eksekutifnya kalau misalkan ya apa ya memberikan hawa yang menyejukkan lah. Tapi kan kita juga nggak bisa percaya sepenuhnya ya internal mereka juga dan kita tunggu sekaligus ya tadi laporan kuartal terbaru ya seperti apa. Nah, kalau Koko sendiri gimana ngelihat ya? Kan kemarin sempat bahas juga ya di apa Iya, di gue cek juga iya, itu. benar-benar. Kemarin sempat bahas juga di Real, setuju sih sama David. Jadi kalau kita bicara head to head atau comparison, belum apple to apple lah. Jadi ibaratnya kalau dibandingin sama Lehman waktu 2008 itu kan tertingginya sempat di 600 bps ya kan. Sementara sekarang 298 ya si Credit Suisse, berarti kan baru setengahnya gitu kan. Dan mungkin ada teman-teman yang nanya, loh Ko Rifan kan jangan bandingin sama, atau Ko David jangan bandingin sama Lehman Brothers dong. Kalau Lehman Brothers kan yang sama-sama apa emang emang akhirnya bangkrut gitu kan. Nah, ada nggak sih contoh lainnya yang pernah CDS-nya itu naik sedemikian rupa ya, tapi berhasil recover? Nah, ada. Nah, good point-nya ada, teman-teman. Ya, contoh misalkan di sini saya lagi buka juga nih. Morgan Stanley misalkan. Tapi bukan di tahun 2000, bukan di tahun 2008, tapi di tahun 2011 itu juga sama tuh. Sempat tertingginya itu di 565 BPS, ya kan? Kemudian juga Goldman Sachs di tahun 2011, tahun yang sama itu juga sempat naik ke 450 BPS ya. Jadi tapi keduanya tuh bisa survive, intinya gitu. Ya, keduanya bisa survive, tidak terulang kejadian dari Lehman Brothers ya kan. Dan saya setuju gitu bahwa di dalam at least dalam jangka waktu dekat ya kemungkinan untuk sampai bangkrut untuk Credit Suisse ataupun tadi adalah Deutsche Bank itu masih belum sih teman-teman gitu. Jadi memang kalau misalkan amit-amit ya sampai bangkrut, memang tadi ya yang saya sempat mention, mungkin ada faktor X lagi nih yang tadinya kita believe gitu ya bahwa ya resesi akan terjadi, tapi mungkin nggak dampak ke Indonesia. Ya kalau misalkan ini terjadi gitu ya mungkin memang akan ada dampak lebih jauhnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Anyway, kalau kita bicara soal market cap ya, teman-teman kebayang nggak sih bahwa Credit Suisse itu market cap-nya kan sekarang itu kan sekitar 10 billion US dollar. Sorry kok, 10 billion, yes? di awal tahun kayaknya sampai sekarang itu kan turun 50%, tapi sekarang memang udah cukup stabil ya harganya kok ya. Iya, 15 lah ya kita bilang mungkin kalau kita pakai awal tahun ya, Oh, pas belum turun. 30 tuh year on year ya, betul-betul. Iya, ya, 15 billion US dollar lah. Berarti kurang lebih sekitar 100, 200 lah, hampir 200 triliun, ya kan? Nah, kalau kita bandingin sama BCA, Bank BCA, ya Bank BCA kita masih jauh lebih gede, teman-teman. Iya, Ya, jadi apa namanya, yang ya nggak usah terlalu dikhawatirkan lah, seperti itu. Ya, oke, ya itu sih. Jadi kalau menurut saya juga sama dengan David ya, untuk Credit Suisse belum harus terlalu apa dikhawatirkan secara berlebihan juga, gitu. yes. Oke. Kalau misalkan kita dari Credit Suisse, itu kan salah satu faktor yang kita bilang penentunya juga mungkin dari eksternal sendiri. Kalau kita lihat memang US sendiri kan memang mendukung ya, ibaratnya negara sekutunya mereka kayak gitu. Salah satunya mungkin Eropa ataupun kita bilang Ukraine yang seperti gadang-gadang juga, ibaratnya di belakangnya memang ada US kayak gitu. Nah, dari kok lihat geopolitiknya ya saat ini ya antara Ukraine dengan Rusia, kemudian kita lihat dengan Cina dan juga Taiwan sendiri itu bakal ke depan seperti apa sih nanti? Ya, ini memang agak-agak ini juga ya Fit ya, agak-agak. Saya tuh dulu waktu bulan Februari Maret 2022 kan, ketika pertama kali Rusia dan Ukraine perang gitu ya, saya sempat estimasi saya tuh mungkin hanya beberapa bulan gitu. Tapi ternyata saya salah
ya ternyata sampai dengan sekarang masih panas gitu kan. Jadi, Dan sepertinya kalau melihat dari gerak-geriknya, kemungkinan memang akan berkepanjangan gitu. Nah, ini memang jadi faktor X kedua nih, teman-teman. Ya, yang mungkin bisa memperparah kondisi global tadi ya. Jadi selain karena apa namanya suku bunga naik ya kan, tapi juga Rusia Ukraine, kemudian juga China Taiwan ini juga bisa ikut memperparah sebenarnya ya. Tapi gini, kalau pertama kita bahas satu-satu dulu deh. Kalau Rusia Ukraine sebenarnya kalau apa di apa hubungan dagang Indonesia baik dengan Rusia maupun Ukraine itu kan sebenarnya tergolong nggak signifikan ya. Jadi baik impor maupun ekspor kalau di total itu kurang lebih masih di bawah 1% lah. Nah, cuman memang kan tadi David sempat mention ya, Rusia salah satu penghasil minyak terbesar, kemudian Ukraine juga salah satu penghasil wheat terbesar, palladium terbesar, ya kan. Jadi pengaruhnya itu adalah pengaruh tidak langsung. Ya, jadi Rusia akan membatasi ya ekspornya ke negara-negara Eropa, termasuk juga US, ya kan. Nah, US ini memang hubungan dagangnya dengan Indonesia cukup besar. Nah, jadi hubungannya itu adalah hubungan tidak langsung nih, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya pengaruhnya ada atau tidak, secara langsung sebenarnya tidak ada atau minimal lah. Tapi ada hubungan tidak langsungnya seperti itu, ya. Nah, yang lebih hubungan langsungnya itu adalah yang China sama Taiwan. Ya, karena China merupakan salah satu negara dengan hubungan dagang terbesar bagi Indonesia. Ya, kita banyak hubungan dagang dengan China juga. Ya, Taiwan juga sebenarnya lumayan. Kayak contoh misalkan pabrik semikonduktor ya terbesar itu ada di Taiwan. Jadi otomotif kemarin ini sempat kelimpungan tuh. Ya, terutama untuk segmen roda 2. Ya, kalau misalkan teman-teman datang gitu ya ke dealer mau beli motor dong. Ya, itu biasanya akan inden seperti itu. Ya, tapi menariknya gini, Fit. Kemarin juga akhirnya ngobrol-ngobrol lagi kan. Jadi, sekarang ini ya negara-negara itu sudah mulai mencari alternatif lain. Ya, jadi contoh misalkan kayak semikonduktor tadi. Ya, semikonduktor yang tadinya ketergantungan terhadap Taiwan tinggi, ya mulai mencari negara-negara penghasil semikonduktor lainnya. Nah, jadi mulai kayak mencari alternatif lain. Jadi tidak bergantung pada satu negara. Demikian pula misalkan tadi David sempat mention juga soal ICBP, ICBP ya yang harga wheat-nya bisa naik dua kali tiga kali lipat dikhawatirkannya seperti itu ya kan. Nah, menariknya adalah ketergantungan terhadap wheat dari Ukraine itu juga udah mulai turun, teman-teman. Ya, jadi negara-negara lain nih, contoh misalkan Australia, ya, Australia begitu dia tahu Ukraine ini lagi perang, ya dia mencoba untuk memperbesar produksi wheat-nya dia. Nah, jadi banyak negara sekarang mulai mengalihkan tuh dari yang tadinya ngambil dari Ukraine, mulai ngambil ke Australia, gitu kan. Terus kemudian juga minyak, ya memang Rusia masih jadi salah satu penghasil minyak terbesar. Tapi kan bukan cuma Rusia, ya. Tadi ada Arab, ada US juga, ya kan. Jadi ibaratnya gini, yang saya pengen kasih gambaran adalah kalau ditanya ada ada pengaruh atau enggak, dalam jangka pendek pasti ada. Dalam jangka pendek pasti ada. Tapi ya akan tercipta yang namanya equilibrium baru atau titik keseimbangan baru. Yang tadinya, wah saya nggak bisa ngambil dari sini karena sini lagi perang, ya kan? Dia akan mencari alternatif lain, gitu. Kayak contoh tadinya misalkan Ukraine yang tadinya banyak negara impor dari Ukraine untuk wheat, gitu ya. Sekarang mulai ambil dari Australia misalkan. Ya, kemudian tadi semikonduktor yang tadinya banyak ambil dari Taiwan, juga banyak ambil dari beberapa negara lainnya, gitu. Jadi nantinya ya dalam jangka waktu lebih menengah ya dampak daripada geopolitik tension ini perlahan-lahan itu mulai akan turun, teman-teman. Ya, jadi kalau dari saya sih ngelihatnya seperti itu. Tapi ya balik lagi dampaknya ada atau enggak,
ada, dalam jangka pendek pasti ada, tapi dalam jangka menengah ke panjang ya pengaruhnya akan sedikit demi sedikit akan mulai terkikis seperti itu ya. Nah, kalau David sendiri gimana? Ya, gua setuju kok. Cuman kalau dari gua sendiri lebih ngelihat juga adalah bahwa negara-negara mungkin mulai sadar bahwa ketika mereka mempunyai sumber daya alam itu sendiri menjadi sesuatu yang apa ya, hal yang sangat berharga kayak gitu. Jadi Hmm, balik kita lihat kan kasusnya yang pipa satu ya, ketika yang ada ditanam ya sepanjang 1.200 kilometer di dalam Laut Baltik, ketika mengalami entah itu sabotase atau kerusakan ya kita nggak tahu ya, yang mengalirkan gas itu rusak kayak gitu kan, itu kan Uni Eropa juga menginformasikan gitu kan bahwa nanti di musim dingin mengalami krisis dan sebagainya, mereka harus mengantisipasi dan sebagainya. Jadi artinya mau nggak mau semua orang perlu ya, apalagi sebetulnya di COVID kemarin juga sama kayak gitu. Gue ngeliat karena gue apa namanya apoteker ya, gue farmasi, gue ngeliat orang-orang lagi mau cari bahan baku obat pun mungkin yang biasanya bahan dari Cina kayak gitu kan. Mereka harus banyak tuh ngambil dari India, dari negara-negara lainnya juga kayak gitu untuk mengantisipasi hal tersebut kayak gitu. Barang tadi kok Rifan katain ya. Jadi kalau misalkan kita bahas secara dampak tidak langsung ini benar-benar terkait banget sama kita kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Juga tadi Korifan juga sempat sampaikan ya kalau kita memang diuntungkan dengan adanya krisis di tengah komoditas yang kita punya kayak gitu kan. Jadi beberapa sektor juga saham yang memang melambung tinggi karena keuntungannya juga naik kayak gitu kan, sektor batubara dan beberapa hal kayak gitu. Dan ini yang menurut gua jadi salah satu apa ya yang ya jadi satu peran kita untuk jeli juga melihat peluang-peluang yang ada kayak gitu. Iya, jadi setuju banget sih sama David ya. Nah, kita lanjut lagi, David. Nih yang lagi hot juga sekarang ini adalah soal inflasi. Tadi kan di awal kita diskusi bahwa dengan adanya quantitative easing membuat inflasi naik ya kan di US 9,1 sekarang 8,3. Terus Indonesia kemarin naik ke 5,9 ya kalau nggak salah 5,95% gara-gara BBM naik gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk David, kalau menurut David sendiri ngelihat apakah tren inflasi ke depannya itu masih akan naik atau sudah eh, mencapai peaknya dan mulai tren turun karena kan beberapa negara juga udah mulai naikin suku bunga gitu kan. Apakah ke depannya inflasi ini akan udah mulai bisa diredam atau masih naik dan sebenarnya kalau mungkin bisa dikasih gambaran ke teman-teman di sini, apakah sebenarnya inflasi kita ini masih dalam relatif aman atau sebenarnya sudah mengkhawatirkan sih? Nah, boleh Fit, silakan. Oke. Jadi sebetulnya ini pertanyaan yang cukup tricky dan menarik ya. Kalau kita bahas sebetulnya inflasi ini kan memang sebetulnya tidak selalu menjadi hal yang buruk ya bagi perekonomian. Sebetulnya kan memang ini menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk mendongkrak keadaan ekonomi itu kayak gitu. Jadi mencerminkan tidak adanya stagnansi di dalam perekonomian tersebut. Kendalanya adalah ketika inflasi ini menjadi hyperinflasi atau inflasi yang mungkin nggak bisa dikontrol kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, memang benar tadi Korifan juga sampaikan, gue ada data di sini. Jadi ketika adanya kenaikan di bulan Agustus dan September 2022, itu kalau kita break beberapa sektor, ada sektor cost of food, transport, housing, furnishing, food and restaurant, education and clothing. Nah di Agustus ini kan untuk kenaikan inflasi transport itu 6,62%. Sedangkan di September yang tadi akhirnya bisa tinggi ya di 5,95 itu ya di September Hmm. ini sebagian besar memang diakibatkan karena yang pertama transport yang tadi dari 6,62% jadi 16,01%. Kayak gitu. Hmm. Dan memang banyak di transportasi kayak gitu. Kalau di Hmm. housing, food and restaurant, education sama clothing ini nggak terlalu naik signifikan kayak gitu. Jadi memang di transport ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan. Wajar, karena memang tadi ada BBM itu sendiri ya, peningkatan Betul. BBM. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bahas apakah ke depan bakal naik atau enggak suku bunganya, nah uh, semuanya itu kan pasti akan mengacu. Tadi sempat kita sampaikan bahwa uh, kita akan mengacu pada bank sentral ya, kayak gitu kan di negara-negara maju salah satu.
Nah, pertanyaannya sekarang sebetulnya bukan maju atau enggak, tapi menurut gue lebih kayak kapan sih bakal dinaikin lagi kayak gitu. Tunggu. Tapi permasalahan tadi di pertanyaan berikutnya kita bisa bilang apakah ini aman atau enggak sih? Apakah tergolong aman atau enggak sih 5,5 ini? Nah, jadi sebetulnya kalau kita bahas inflasi ringan itu tuh berada di bawah 10%. Jadi sebetulnya tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian, walaupun kita bisa rasakan itu. Gitu. Kayak kemarin dampak BBM kita bisa rasakan kayak gitu. Apakah itu mengganggu? Mengganggu, tapi tidak begitu mengganggu. Nah, inflasi sedang ini range-nya itu 10 sampai 30%. Ini membahayakan karena bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan tetap kayak gitu. Nah, ini di angka 10 sampai 30%. Nah, kalau misalnya di atas 30 sampai 100%, 30 sampai 100%, ini baru bisa mengacaukan kondisi ekonomi kayak gitu. Kita bisa bilang lah Argentina, terus tadi Lebanon ya, itu negara-negara ya kalian tahu Turki. Turki, Zimbabwe, itu Turki juga lucu ya, dia malah menurunkan apa namanya negara-negara seperti itu ya, yang dengan uh, inflasi berat ini akhirnya masyarakat tidak lagi ingin menabung di bank karena kan bunga bank jauh lebih kecil dibandingkan laju inflasi. Nah, itu yang menjadi salah satu yang diperhatikan kayak gitu. Kalau kemarin gue dengar cerita-cerita dulu kan 98 bunga bank itu bisa mencapai 60% dan sebagainya, kayak itu menurut gue cukup gila banget ya di masa kayak gitu ya. Gue bersyukurnya masih masih bayi ya kayak gitu ya. Ternyata deh korban gimana. Waktu itu usia 10 tahun sorry, SD kelas 4, Fit. masih masih belum terlalu paham juga. 98. Jadi kalau gue rasa sebetulnya di bawah 10% ini masih tergolong ringan kayak gitu. Apakah aman atau enggak? Menurut gue cukup aman kayak gitu. Nah, dengan adanya peningkatan dan sebagainya ya, gue yakin juga tadi Kementerian Keuangan dan juga beberapa jajaran pasti mempersiapkan, tadi kita punya cadangan devisa yang cukup, kemudian kita tadi lihat neraca perdagangan yang baik kayak gitu, dan dengan beberapa pertumbuhan-pertumbuhan yang kita lihat tetap baik ya di kuartal ketiga nanti, artinya inflasi yang ada pun seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada kayak gitu. Jadi ya it's okay kayak gitu kan, gaji nambah misalkan 5% ya, karena inflasi 5% juga ya nggak masalah, dan itu pun masih tergolong ya walaupun mengganggu tapi tidak mengganggu banget buat kita kayak gitu. Ya, Kalau Korifan setuju. Ya, setuju sama David. Jadi mungkin masih belum bisa dikatakan bahaya ya teman-teman ya. Karena to put into konteks gini, mungkin ini tambahan pengetahuan juga buat teman-teman. Jadi kalau kita bicara Bank Sentral, kita Bank Indonesia, itu mereka punya punya target sebenarnya. Jadi Bank Indonesia itu juga harus menjaga tingkat inflasi di dalam negeri itu 3% plus minus 1%. Jadi artinya batas bawahnya 2%, batas atasnya 4%. Jadi kalau misalkan nih inflasinya kayak kemarin tahun 2020, 2021 kan inflasi sempat jatuh di bawah 2%, ya kan. Nah, gimana caranya nih supaya apa namanya? Inflasi itu bisa yang tadinya di bawah 2% naik ke atas 2%. Ya kan? Nah, itu demikian pula sebaliknya kalau misalkan inflasi udah naik di atas 4%, gimana caranya nih supaya inflasi bisa turun ke di bawah 4% ya. Nah, jadi batas amannya itu kalau Bank Indonesia atau target dari Bank Indonesia itu adalah 2 sampai 4%. Nah, sekarang kan sudah ke 5,9% ya kan. Nah, tapi kalau kita breakdown lagi, sebenarnya itu lebih dikarenakan, tadi David sudah mention juga, itu dua hal nih teman-teman. Yang pertama adalah energi, dan yang kedua adalah food, ya food Yes. dan energi. Nah, jadi kalau food dan energi ini dikeluarkan dari perhitungan inflasi, sebenarnya kita itu masih ada di, kalau saya nggak salah terakhir itu di 3,5% ya inflasi apa namanya inflasi inti. Coba sebentar, inflasi inti kita itu ada di kisaran sekitar, nah ini dia nih, inflasi inti di, waduh, enggak.
3,04%. Nah, ini ya 3,04% per Agustus 2022. Nah, jadi di luar food dan energi sebenarnya kita itu masih tergolong sehat. Nah, cuman kan problemnya sekarang ini food dan energi. Ya, food karena tadi kita sempat bahas soal harga gandum, ya kan, naik gila-gilaan. Tapi sekarang udah mulai turun lagi anyway. Harga apa lagi? Harga energi ya, coal ke 400 ya kan. Batu bara apa CPO sempat ke 7.000 ringgit Malaysia, sekarang 3.700. Jadi energi tadi yang membuat inflasi itu naik, teman-teman. Nah, jadi berbahaya atau enggak itu sebenarnya kita bisa lihat dari yang namanya inflasi intinya. Ya, inflasi inti itu adalah yang tidak terlalu volatile. Kalau food sama energi itu memang lebih volatile, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini kalau dilihat by data sebenarnya masih tergolong inflasi yang sehat di luar food dan energi. Nah, memang challenge-nya ke depan adalah gimana caranya ya supaya harga food dan harga energi bisa kembali normal. Ya, caranya misalkan ya dengan pastinya dengan memperbanyak supply-nya misalkan, ya kan, atau apa namanya, memperbanyak supply supaya harganya kembali normal. Dan kemungkinan tahun 2023 ya, food, energi ya, kemungkinan akan masuk ke yang kita sebut sebagai harga normal. Kalau 2022 nih harga tidak normal, teman-teman. Belum pernah kejadian ya, belum pernah kejadian harga batu bara ke $400 itu belum pernah kejadian ya. Harga wheat ya sampai berapa sih kemarin tuh itu belum pernah kejadian ya. Jadi tahun 2023 ya diperkirakan akan kembali ke level yang lebih normal karena tadi tuh ya supply udah diharapkan sudah semakin baik ya kan, ditambah lagi dengan permintaan yang diharapkan juga masih baik ya, jadi diharapkan akan kembali ke level yang lebih normal, teman-teman. Kurang lebih itu sih tambahnya, tapi tadi balik lagi setuju dengan David ya, tidak atau belum terlalu membahayakan seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin kita ini udah mau jam 20.30, mungkin ini pertanyaan diskusi terakhir sebelum nanti kita bahas Q&A kali ya, Fit ya. Mengenai ini nih, apa namanya? Strategi investasi ya. Strategi investasi. Nah, mungkin tadi kita udah bahas soal resesi, kita udah bahas soal apa namanya? Di dalam negeri kita masih kuat gitu ya. Kemudian tadi kita udah bahas CDS, kemudian juga udah bahas soal tensi geopolitik. Nah, kalau dengan given condition tadi nih, Fit, ya kan, apakah ada strategi investasi khusus ya dari David yang mungkin di-share, yang bisa di-share ke teman-teman di sini mengenai strategi investasi, Fit? Oke. Tapi nanti di akhir kita mungkin bakal kasih ini ya kok ya, berarti closing statement juga ya. Pasti. Ini seru banget sih, sebetulnya banyak banget yang mau kita bahas, tapi waktunya terbatas. Iya. Sayang banget. Sebetulnya kalau misalkan strategi investasi, gue yakin teman-teman udah banyak dengar ya dari beberapa dari banyak influencer keuangan juga yang menurut gue itu sangat-sangat rekomend juga kayak gitu kan untuk teman-teman terapkan kayak gitu. Sebetulnya sebelum kita masukin investasi, pastikan dulu ya kan, hal yang paling krusial di bagian bawah kayak gitu kan. Bagian bawah itu apa sih sebetulnya? Bagian bawah adalah bukan kuadran ya. Jadi tingkat paling bawah, paling awal adalah melunasi hutang-hutang, khususnya hutang-hutang yang mempunyai bunga floating kayak gitu kan, floating rate. Nah, terusnya teman-teman prioritaskan terlebih dahulu untuk dilunasi kayak gitu hutang. Kemudian teman-teman juga bisa mempersiapkan dana darurat. Kalau misalkan single mungkin dari 3 kali, kemudian di masa kayak gini teman-teman bisa menjadi 6-9 kali kayak gitu kan. Tujuannya apa sih? Tujuannya tadi meminimalisir kalau misalkan terjadi kenaikan harga barang-barang ataupun terjadi amit-amit ya PHK kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi dua hal itu juga kayak gitu. Ya, asuransi saat ini pakai BPJS, pastikan juga teman-teman pakai. Kenapa? Karena kesehatan pasti juga akan meningkat ya, jadi teman-teman harus mempersiapkan hal dasar tersebut kayak gitu. Kalau kita masuk ke investasi, pasti ketika kalian sudah mempunyai dana uang dingin kayak gitu kan, pastinya nah ini teman-teman bisa melakukan diversifikasi ke kalau gue sendiri
yang gue lakukan memang menaruh ke aset-aset ke instrumen yang resikonya itu atau profil resikonya itu yang jauh lebih aman kayak gitu. Kita bilang contohnya yang nggak yang kita bilang resiko tinggi seperti apa sih, saham ataupun kripto dan beberapa hal yang teman-teman juga tahu kayak gitu. Reksadana pun bisa masukin ke pendapatan atau ke pasar uang kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa prioritaskan obligasi juga kemarin ada beberapa yang buka, teman-teman bisa masuk ke sana kayak gitu. Jadi pilih hal-hal yang cukup aman kayak gitu. Tapi gue sendiri masuk juga ada di saham yang memang punya fundamental yang baik kayak gitu kan. Sehingga tadi fundamental yang baik ini ya yang diharapkan pastinya kan ketika cover segera maka naiknya juga lebih cepat juga. Jadi semuanya adalah melakukan diversifikasi yang baik kayak gitu. Ketika mengalami goncangan, yang satu mungkin turun, yang satu masih bisa stabil kayak gitu. Dan pastikan tadi ini apa ya? Ini adalah uang dingin kayak gitu. Nah ini bakal kita bahas lebih banyak sih kok kayaknya nanti di next gitu. Kalau Koko sendiri gimana? Yeah. Nah, kalau David tadi memberikan advice lebih ke arah personal finance-nya, kalau saya Ya, mungkin lebih ngebahas dari sisi investment-nya ya, terutama ya, mungkin di stok teman-teman. Jadi kalau di stok sendiri ya tetap harus siapin cash, itu udah pasti ya. Jadi apa namanya, cash ini bisa dari misalkan teman-teman mungkin taking profit sebagian dari kepemilikan saham saat ini bisa, atau yang kedua adalah kalau misalkan nih, aduh saya kayaknya masih sayang nih Korifan belum belum mau taking profit nih ya, masih bisa naik nih, nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga perlu siapin cash di luar RDN saat ini ya. Jadi poinnya sebenarnya adalah siapin cash. Karena belajar dari tahun 2020 lalu, ya. Tahun 2020 lalu, kesempatan untuk benar-benar beli saham di harga murah itu nggak lama. Ya, kalau ya, misalkan teman-teman masih ingat bulan Maretnya jeblok gitu kan. Bulan April, Mei ya udah mulai recover. Bulan Juni udah balik lagi ke level awal, ya kan? Jadi kayak cuman 2 atau 3 ya, bulan gitu loh. Dan kalaupun nanti misalkan kita nggak pernah tahu ya, IHSG misalkan jeblok lagi atau gimana gitu ya, kita siap gitu. ya, Jadi apa namanya, siapin cash. Nah, gimana caranya? Ya tadi David juga udah mention gitu loh, siapin dana daruratnya ya. Kemudian tadi kalau misalkan bisa cari penghasilan tambahan, carilah penghasilan tambahan ya kan. Intinya adalah supaya kita bisa siapin cash. Jadi kalau misalkan emang uh, apa namanya harga saham turun segala macam ya, kita punya cash ya. Yang kedua ya, itu yang pertama, siapin cash. Yang kedua, belilah aset yang harganya terdiskon ya. Justru mungkin teman-teman udah pernah dengar tapi mungkin nggak bisa atau belum bisa relate. Jadi belilah saham-saham yang asetnya murah saat resesi. Nah, itu mantra yang sebenarnya simple tapi nggak banyak orang yang bisa atau mampu memanfaatkan kesempatan itu, teman-teman. Ya, betul. malah banyakan tuh yang tadi balik lagi karena dengar dari influencer A, influencer B, media A, media B, waduh ini bakal resesi segala macam, apa segala macam, wah bakal jeblok apa, udah mendingan saya taruh uang di bank aja deh, ya kan? Sebenarnya nggak salah, tapi kita kan tentu ada di sudut pandang kita pengen dapat cuan juga dong dari resesi, ya kan? Banyak orang yang kemudian mendapatkan profit atau keuntungan justru ketika terjadi resesi. Nah, jadi belilah aset yang terdiskon. Nah, dalam konteks pasar saham, ya, kalau misalkan pasar saham turun, memang pasti akan, waduh, ada mungkin secara jangka pendek psikologisnya nih kayak panik, ya. Tapi jangan panik, teman-teman. Kita udah pernah melalui yang lebih buruk kok. Ya, 2020 itu menurut saya tuh udah masa-masa terburuknya lah. 2023 ya menurut saya nggak lebih buruk dibandingkan dengan 2020 ya, frankly speaking gitu loh. Jadi uh, belilah aset yang terdiskon ya. Kalau misalkan nanti teman-teman dikasih saham harga murah, mindsetnya mindsetnya adalah bukan artinya aduh jual rugi apa segala macam, enggak, tapi justru lihat itu sebagai kesempatan untuk membeli saham yang terdiskon. Nah, kalau kita bicara soal
pemilihan sahamnya ya pilihlah saham-saham yang valuasinya murah, valuasinya terdiskon, ya, dan bisnisnya resilient. Nah, itu kata kuncinya. Ya, jadi teman-teman coba bayangin nih, misalkan saya beli saham A, ya kan? Coba cari, misalkan nih, ini tips sedikit sih. Contoh, kalau misalkan dia penjualannya banyak ke US, misalkan, mungkin akan terkena dampak. Karena kan kita tahu tadi mungkin US akan melambat. Tapi kalau misalkan penjualannya lebih banyak ke domestik kita masih kuat. Ya, bisnisnya juga kayaknya nggak terlalu terdampak kok. Ya, maksudnya akan fine-fine aja gitu. Ya, kenapa harus dijual? Nah, jadi apa namanya teman-teman pilih lagi saham-saham yang bisnisnya resilient ya terhadap resesi ya. 2020 tuh udah kasih gambaran lah apa aja bisnis-bisnis yang resilient itu udah kasih gambaran. Nah, teman-teman bisa lihat dari sana juga. Gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit tips-tipsnya kalau dari segi investasi seperti itu. Nah, mungkin ini kita jawab beberapa pertanyaan kali ya. Gitu ya. Oke. Ini Emang apa seru nih? ya. Ini nggak habis-habis ya. Seru. Iya, Nah, ini salah ini. Benar. Nah, ini dulu deh. boleh. Sorry. Bukan ini. Nah, ini nih mungkin tadi ketinggalan ya dari Iam Leni Indah. Resesi itu apa? Penjelasan untuk awam. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi mungkin Fit. Oke. Resesi. Oke, resesi itu apa? Penjelasan untuk awam. Jadi sebetulnya resesi ini adalah penurunan gross domestic product selama 2 kuartal. Artinya uh, gross domestic product ini di negara Indonesia, berarti kita bilang Indonesia, dia mengalami penurunan dibandingkan kuartal tahun lalunya kayak gitu. Jadi dampaknya apa sih? Dampaknya ini mungkin kalau buat orang awam lebih bagaimana terjadinya penurunan kita bilang ya penurunan daya beli di masyarakat itu sendiri, kemudian terjadi kita bilang badai PHK, terjadi kelesuan di sektor ekonomi seperti itu kayak gitu. Jadi singkatnya seperti itu mungkin kok lain. Sama sih seperti yang David jelasin, intinya bayanginnya atau bahasa mungkin yang lebih sederhananya adalah tadi ibaratnya teman-teman bayangin lagi bawa mobil dengan kecepatan 100 km per jam ya tiba-tiba sekarang harus ngerem cit gitu ya ke katakanlah misalkan 60 atau 70 km per jam gitu loh. Jadi yang tadinya cepet tiba-tiba disuruh ngerem. Tapi apakah sampai berhenti atau mundur? Enggak. Kalau itu udah beda cerita. Kalau itu namanya krisis ya kan. Nah, ini udah masih jauh lah dari krisis teman-teman ya. Jadi lebih ke arah melambat. Ya, ekonominya bergerak melambat. Nah, apakah melambatnya akan terus-terusan atau tidak? Itu sifatnya biasanya temporary. Ya, karena biasanya akan tadi balik lagi nih. Ketika sudah melambat ya kan apa namanya? Perlahan-lahan nanti bank sentral akan mulai kembali menurunkan tingkat suku bunganya. Ya, ketika menurunkan tingkat suku bunganya ya kecepatan mobilnya tadi ya mulai akan kencang lagi seperti itu ya. Jadi bukan berkepanjangan kok, temporary ya. Kalau bahkan belajar dari 2020 kan ya kurang lebih sekitar 2 kuartal. Ya kan ya mungkin di 2023 tidak lebih dari 2 kuartal gitu. Ya, Ya. betul. Kita coba lihat lagi. Nah, ini nih. Bisa kasih saran untuk newbie investasi saham untuk menghadapi resesi. Ya, tadi mungkin udah sedikit disinggung ya. Ini dari Mas Adlev 18. Ya, jadi invest seperti biasa aja. Ya, kalau untuk teman-teman yang mungkin trading gitu ya, mungkin bisa kurangi size tradingnya. Jadi artinya misalkan jangan full power juga karena kalau misalkan market lagi kurang bersahabat, teman-teman tetap full power gitu ya. Nanti modalnya takutnya akan tergerus karena jadi kebawa emosi gitu. Tapi tetap trading aja seperti biasa, tapi mungkin size-nya yang dikecilkan seperti itu. Itu kalau untuk yang trading. Tapi kalau untuk yang investing tadi hindari saham-saham yang valuasinya mahal karena biasanya ketika market misalkan ada koreksi, saham-saham yang valuasi mahal itu lebih
lebih tajam lah penurunannya ya. Kemudian tadi pilih saham-saham atau bisnis-bisnis yang resilient ya terhadap resesi ya. Kemudian apalagi ya, pilih saham-saham yang terdiskon ya. Justru potensi ketika kita beli saham yang terdiskon yang valuasinya murah gitu ya, apa namanya, kita ketika market recover ya justru kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah mungkin kalau dari David ada tambahan lagi, Fit? Setuju banget. Kita perlu mempertahankan, tadi gue lupa sampaikan juga, kita kan punya pastinya cash flow ya. Jadi harapannya cash Mm-mm. flow jaga dengan baik, ya kan? Yang mungkin punya bisnis atau lagi punya usaha, pastikan cash flow-nya berjalan dengan lancar kayak gitu. Nah, Mm-mm. artinya yang banyak kita bisa hal kayak gitu kan. Entah itu membeli aset-aset yang terdiskon, entah itu nanti kita bisa membantu ya kan kalau misalkan bisnis kita lagi kolaps dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau Mm-mm. misalkan untuk apa namanya untuk kalau kita bilang saham ya, ini dalam kategori saham tadi Korifon udah menjelaskan dengan baik ya kayak gitu. Untuk jenis yang paling penting ya tadi kita lihat yang lagi terdiskon dan yang pastinya bisa resilient di masa-masa seperti ini kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan bingung lagi teman-teman bisa filter mungkin yang LQ45 atau beberapa sektor saham yang sebelumnya bisa bertahan di 2020 kemarin kayak gitu. Tapi tadi balik ini kan kita nggak tahu kapan ini bakal turun dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalaupun mau masukin jangan semua cash yang kalian masukkan kayak gitu, tapi bertahap gitu. Setuju banget. Oke, ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini dari Masuk, betul, ini aku baru masuk lucu ya. Ini fix kita resesi. Teman-teman nanti nonton aja sampai dari awal sampai akhir. nanti ditonton lagi ya. Oke, ya ini dari Michael Prasetya. Tapi kenapa ya kok Pak Jokowi sampai warning banget ya kayaknya kok meskipun Indo kuat. Nah, ini mungkin David dulu boleh, silakan Fit. Oke, sebetulnya kalau dari gua sendiri lebih ke arah kayak gini. Masyarakat ini kalau kita nggak bilang apa ya gelap atau kayak gimana, artinya kan gelap ini kan bukan berarti gua rasa ya, masa kalau gua sendiri ngeliat gelap ini bukan berarti kayak bakal terjadi kehancuran atau apa, tapi menurut gua kayak ini kita nggak menentu sih sebetulnya di 2023 ini kayak gitu. Bisa terjadi ibaratnya kita bilang buat personal setiap orang yang belum mempersiapkan hal itu kayak gitu. Jadi kalau kita memang nggak persiapan dari sekarang, ya benar-benar kita bukan hanya gelap, tapi kita jatuh ke gitu kan, ketimpa karena kita nggak ketimpa tangga atau apapun, karena kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Tapi buat orang yang udah persiapkan senter kayak gitu kan atau lampu, mereka yang masuk ke dalam kegelapan, mereka juga punya tuh kayak gitu kan lampu sehingga mereka ibaratnya udah tahu sekelilingnya gelap, tapi mereka masih bisa jalan kok walaupun pelan-pelan kayak gitu. Ya mereka nggak sampai jatuh, terhindar lah mungkin dari hal-hal yang membahayakan walaupun tadi jalannya lambat seperti itu. Jadi Setuju. nggak salah juga Jokowi menyampaikan itu supaya kita juga lebih aware kayak gitu, lebih waspada, tapi jangan sampai takut berlebihan karena ya yang benar-benar takut berlebihan akhirnya jadi stres, ya itu yang malah membahayakan diri kita sendiri kayak gitu kan. Karena kan ketakutan ini kan sebetulnya muncul, ketakutan menurut gue wajar, tapi ketakutan berlebihan nggak wajar. Ketakutan ini kenapa sih? Karena biasanya ya memang ketidaktahuan kita sendiri kayak gitu. Kalau takut ya makanya belajar kayak gitu atau dengerin dari beberapa ya tadi mungkin orang-orang yang memang bisa memberikan sesuatu yang positif juga. Jadi memberikan balance information gitu ya. Dari media-media yang bilang resesi juga kehancuran Indonesia gawat gitu-gitu misalkan. Ya, jadi pinter-pinter ya teman-teman untuk memfilter informasi yang masuk ke dalam otak kita gitu. Karena kalau dulu susah cari informasi, kalau sekarang terlalu mudah cari informasi. Tapi challenge-nya justru gimana menfilter informasi yang benar masuk ke dalam otak kita itu yang malah jadi challenge gitu ya. Betul. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir. Bentar. Oke, nah ini mungkin kali. Ini bicara soal obligasi ya, Pak Rifan. Apakah jika terjadi resesi, obligasi korporasi bisa terpengaruh? Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke obligasi korporasi, cek dulu pertama adalah kredit ratingnya. Ya, kalau misalkan di Indonesia kan ada lembaga independen yaitu Pevindo.
Ya kalau misalkan yang di luar kan ada Moody's, ada apa namanya S&P gitu ya. Eh, apa namanya ada 3 kan lembaga pemeringkatnya gitu. Nah, jadi intinya teman-teman cek dulu kredit ratingnya. Ya, apakah akan terpengaruh atau tidak? Ya kalau misalkan memang kredit ratingnya jelek gitu ya, C, ya mungkin aja bisa gagal bayar. Tapi selama kredit ratingnya masih A atau B ya, harusnya tidak terlalu terpengaruh gitu. Maksudnya tidak sampai yang gagal bayar seperti itu. Ya, mungkin kalau dari David ada pandangan lain? Kredit ratingnya aja itu jadi salah satu faktor penentunya. Betul kok. Betul. Gitu. Oke, nah ini mungkin udah 24.3 ya. Semoga apa namanya IG Live kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Anyway, kalau sebagai closing statement mungkin dari David, boleh Fit closing statement buat teman-teman di sini. Oke, mungkin kalau dari gue pesannya 2 ya, 3 bahkan. Yang pertama pasti tadi kita meningkatkan income kita. Tadi benar kalau Ivan juga mention, cari side hustle sebanyak-banyaknya ya kan untuk bantu kita mempersiapkan itu kayak gitu. Yang pasti jangan sampai kita jadi toxic productivity juga. Yang kedua, kita harus menahan expense kita atau pengeluaran kita. Ya, hidup frugal living lah ya. Gimana kita bisa bukan berhemat aja tapi kita bisa memilih kayak gitu kan barang-barang yang memang berguna, bukan hanya untuk pamer-pamer doang. Dan yang ketiga, sama kayak Warren Buffett yang memberikan nasihat ya ketika di masa-masa krisis juga adalah menginvestasikan sesuatu yang tidak dapat direbut oleh orang lain, yaitu keterampilan kayak gitu kan, atau enggak kemampuan dalam diri kita sendiri. Investasi seperti apa sih? Contohnya kita belajar, kan kita ikut course dan sebagainya yang itu bisa melipat gandakan income kita juga dari hasil tersebut kayak gitu. Nah ya tadi balik lagi kalau kita takut atau kita nggak tahu ya tanya kayak gitu kan. Jadi bisa mempersiapkan sesuatu. Jadi akhirnya nggak sampai takut berlebihan kayak gitu. Kalau Arifan gimana? Ya, menambahkan dari yang David sudah sampaikan juga, jadi jangan terlalu takut. Intinya itu. Ya yang kita mau sampaikan dari IG Live ini sebenarnya adalah jangan terlalu takut ya dengan kata-kata resesi ya karena ingat bahwa kita sudah pernah melalui resesi di tahun 2020 dan buktinya saya, David dan teman-teman semua yang ada di sini kita masih fine-fine aja kan. Ya kan kita masih fine-fine aja kok ya kan kita masih bisa sehat segala macam bisa ngelaluin ya kan ya kalau saya pribadi ngelihat bahwa yang terburuk sudah kita lewati ya 2023 ada challenge lain tapi tidak lebih buruk dibandingkan dengan 2020 that's my opinion ya kemudian berkaitan dengan investasi tadi ya tetap siapin cash ya baik itu misalkan teman-teman bisa misalkan sekarang mulai kayak taking profit beberapa pegangan saham yang emang mungkin udah dapat profit yang lumayan besar ya itu bisa mulai ya kan kemudian atau kalau misalkan nggak pun teman-teman bisa mulai tuh tadi side hustle ya supaya apa supaya cadangan cash di luar RDN-nya bisa teman-teman tambahin lagi nih jadi ketika misalkan nanti ya ada peluang ya untuk masuk di saham yang terdiskon atau di aset lain pun juga sama teman-teman bukan hanya jadi penonton gitu loh. Kalau misalkan di sini ada yang tahun 2020 lalu cuma jadi penonton, jangan sampai kejadian lagi di 2023 seperti itu. Ya, terus kemudian yang terakhir adalah cari saham ya yang tadi valuasinya terdiskon dan kinerjanya resilient seperti itu. Mungkin itu aja sih tambahannya dari saya gitu ya. Oke. Thank you banget David buat waktunya untuk IG Live bareng ya. Semoga sukses selalu untuk David ya. Nanti kita collab-collab lagi ya Fit ya. Pasti. Thank you kok. Thank you juga. Nonton. Thank you juga buat teman-teman semua yang nonton. Semoga IG Live malam hari ini bermanfaat. Thank you semuanya. Thank you David. Good night semuanya. Good night.